Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Yosi Winosi sudah membuka tadi sebelum lagunya Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Dan kebetulan banget ada yang istimewa karena lagu itu gak di request, tapi nyampe banget ke hati narasumber tamu istimewa kita di pagi ini. Yes, bener banget ya pendengar ya. Ini gak biasanya Yosi hadir di hari Jumat jam 11 karena emang bertepatan dengan Sumpah Pemuda juga. Perempuan-perempuan cantik yang ada di studio pada hari ini akan tampil istimewa dengan dialog interaktif kita yang bisa langsung interaktifkan juga oleh pendengar semuanya di 0818621013. Kita akan membahas, mengulik tuntas dari bahaya narkoba dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Penting banget nih ya. Dan di depan saya sudah ada ibu-ibu yang cantik. Selamat pagi, saya sapa Ibu Dr. Anda Diah Cahyonowati, APT MSI. Selamat pagi menjelang siang ya Ibu. Selamat pagi, salam semangat pagi. Iya, itu dia semangatnya benar-benar luar biasa. Selain juga Ibu Diah, ada Ibu Justina Etik HP APT, apoteker Ibu. Iya. Injih, baik. Sehat semuanya? Amin. Iya, kayaknya semangatnya beda karena tadi awal Ibu sudah ikut nyanyi Mesin Waktunya Budi Doremi ya. Iya. Baik, terima kasih kehadirannya Ibu Diah dan Ibu Justina. Di mana pendengar untuk siang ini beliau berdua akan memaparkan bagaimana bahaya narkoba dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Silakan Anda bisa langsung bergabung via streaming di starjogja.com atau juga langsung interaksi di 0818621013. Mulai dari sekarang ya. Kayaknya udah siap nih Bu Diah sama Bu Justina nih bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan juga diperbincangkan oleh kita semua di sini ya. Dan untuk Ibu Diah ini kayaknya menarik Ibu ya, karena bagaimanapun juga bahaya narkoba sekarang itu benar-benar menjadi prioritas ya untuk perhatikan ya, karena perkembangan narkoba di Indonesia ini sepertinya nampaknya tiap tahun itu kian meningkat. Bener gak sih Bu Diah? Bener ya. Dan ini terbukti ya pendengar ya, masih banyaknya pengedar dan pengguna yang tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan generasi milenial ini ternyata yang menjadi sasaran utamanya. Jadi begitu ya. Baik, Bu Diah dan juga Bu Justina, yang pertama kali kita pengen tahu ya gitu ya, bahaya narkoba dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Ini bisa dijelaskan sedikit kenapa gitu topik ini kembali harus dijelaskan ke audiens, ke pendengar semua, ke masyarakat untuk menjadi prioritas saat ini. Kenapa Ibu? Ya, selamat siang ini. Nyapanya apa? Oh, pendengar Star FM yang saya banggakan ya. Mengenai bahaya narkoba dan pada siang hari ini kita tidak hanya membahas mengenai narkoba saja, tetapi juga obat-obat tertentu yang akhir-akhir ini banyak sekali disalahgunakan oleh tidak hanya generasi muda ya, tetapi juga katakanlah di anak-anak juga ada yang menyalahgunakan. Jadi anak ya Bu Diah ya. Usia berapa Ibu yang sudah ada dalam catatannya? Ada yang baru lulus SD, ya itu masih kita katakan anak-anak ya. Jadi masih, makanya kenapa pada siang hari ini kita bahas mengenai itu, yang intinya adalah kita ingin mengedukasi kepada masyarakat yang menjadi orang tua, yang saat ini menjadi kakak ya, mempunyai adik yang masih anak-anak, masih remaja. Marilah kita bersama-sama kita tahu mengenai bahaya narkoba dan bagaimana sih penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sebenarnya obat ini obat ya, obat gitu untuk mengobati, tetapi kalau itu disalahgunakan maka akan berdampak pada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental generasi muda kita. Ya,
Jadi kenapa kok kita bahas mengenai narkoba? Ya karena pada satu sisi narkoba itu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat sebenarnya di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain karena ada penyalahgunaan, kemudian ada penggunaan yang salah gitu ya. Itu dapat menimbulkan ketergantungan yang ini yang nanti akan sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian. Dan kami sebagai pengawas kami akan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan, dan kami akan bekerja sama dengan lintas sektor terkait untuk memberantas narkoba ini. Ya. Oke, jadi seperti itu ya pendengar ya penjelasannya. Anak usia 11 tahun dalam catatan sudah mencoba untuk mencoba-coba. Awalnya dari itu ya. Oke. Kata-kata narkoba gitu. Ini kadang-kadang orang itu pengen tahu juga apa sih sebenarnya narkoba ini gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Ibu Yustina. Iya. Sebenarnya apa ini Bu? Narkoba ini Bu? Iya, baik. Terima kasih. Jadi narkoba itu singkatan dari narkotik, psikotropik dan bahan adiktif lainnya. Jadi menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kemudian hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan untuk psikotropik itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi obat golongan psikotropik dan narkotik ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Sedangkan untuk bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain narkotik dan psikotropik yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya atau lingkungannya, yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan atau sakau ya istilah umumnya. Kemudian ketergantungan yang ditimbulkan ini bisa membuat pemakainya merasa depresi dan kesakitan ketika tidak mengkonsumsinya. Ini contoh dari bahan adiktif lainnya itu alkohol, thinner, cat, lem, kafein dan nikotin. Lem ada masuk di dalamnya dicium-cium. gitu ya, dicium-cium Iya, gitu ya. Dihirup terus fly gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi pendengar tadi sudah dibahas oleh Ibu Diah dan Ibu Yustina gitu ya. Dua penjelasan saja itu sudah membuat kita, apalagi ibu-ibu ini ya, sangat perlu waspada gitu ya. Karena ini adalah beberapa yang mempengaruhi masyarakat untuk awalnya dari coba-coba ya, dari coba-coba kemudian mencoba untuk mengedarkan. Nah, ini yang bahaya ya Bu Yustina dan Bu Bu Diah ya. Kemudian pasti di sini juga beliau berdua gitu ya, ada langkah-langkah preventif ini. Nah, silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung di 0818621013 kalau ingin menanyakan seputar bahaya narkoba dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Ayo silakan ya, kita tunggu ya. Baik, kemudian kembali ke Bu Diah ya. Kemudian yang termasuk nih Bu Diah, apa saja jenis-jenis narkotika ini biar pendengar bisa langsung tahu gitu. Oh, ini termasuk nih jenis narkotika. Ya, jadi untuk narkotika ini diatur di dalam suatu undang-undang tentang narkotika. Ini dibagi menjadi 3 golongan. Ya, ini dibagi berdasarkan risiko ketergantungannya. Ya, untuk narkotika golongan 1 ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi memang ini golongan 1 ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Dan untuk biasanya untuk reagensia diagnosa begitu, kemudian reagensia laboratorium seperti itu. Jadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
karena ini akan menimbulkan risiko yang tinggi untuk kecanduannya. Makanya tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua untuk narkotika golongan 2 ini biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jadi contohnya diantaranya adalah morfin seperti alfaprodin itu yang golongan 2 ini karena potensi ketergantungannya memang tinggi, tetapi ini biasanya boleh dimanfaatkan untuk pengobatan. Yang golongan 3 ini narkotika dengan risiko ketergantungan yang cukup ringan dan ini banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, ini contohnya misalnya kodein, ya obat batuk ya itu ya, kalau dokter kadang-kadang kalau memang itu batuk itu sudah sedemikian rupa gitu, itu di bawah pengawasan dokter itu kadang dikasih kodein. Kemudian etil morfin juga itu ada untuk golongan 3 ini. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 golongan ya, golongan 1, 2, 3 yang biasanya dipakai untuk terapi itu golongan 3. Ya, oke. Jadi golongan 3 ini memang aman begitu ya, karena memang lewat petunjuk dokter cukup ringan ininya untuk efek ketergantungannya, risiko ketergantungannya. Oke. Jadi ada 3 golongan itu ya. Dan jangan salah, Anda harus mengenalnya ini pendengar ya. Untuk 3 golongan itu yang paling aman adalah golongan ketiga gitu ya. Karena ini berguna untuk terapi dan juga pengobatan, tapi di bawah pengawasan dokter ya kan. Baik, kembali lagi ke Ibu Justina, ini dibagi ya Bu ya, biar kita sama-sama ya show-nya begitu ya. Bu Justina, kita pengen tahu apa saja yang termasuk jenis-jenis psikotropika dan bahan adiktif lainnya ini. Iya. Jadi untuk psikotropik tadi udah dijelaskan ya untuk definisinya. Psikotropik itu merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Jadi misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur ini dapat menyebabkan tidur nyenyak. Jadi penggunaan psikotropik itu tetap harus sesuai dengan resep dokter. Sedangkan psikotropik yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan itu digolongkan menjadi 4. Untuk psikotropik golongan 1 ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Kemudian psikotropik golongan 2 ini dapat menyebabkan efek ketergantungan yang kuat. Jadi beberapa contoh psikotropik golongan 2 ini seperti amfetamin, metamfetamin, fensiklidin dan Ritalin. Jadi golongan ini dapat digunakan sebagai obat namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Kemudian untuk psikotropik golongan 3 ini banyak digunakan dalam pengobatan dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sedang, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Kemudian yang terakhir untuk psikotropik golongan 4 ini berpotensi ringan menimbulkan efek kecanduan dan sudah sangat luas digunakan sebagai obat. Ini sudah umum digunakan untuk dokter-dokter untuk pengobatan pasien. Ini contohnya diazepam, clobazepam, phenobarbital, kemudian barbital, lorazepam dan nitrazepam yang digunakan sebagai obat tidur. Kemudian untuk zat adiktif lainnya ini zat atau bahan selain narkotik dan psikotropik yang apabila disalahgunakan ini dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik dirinya sendiri atau lingkungannya. Tadi yang sudah saya sebutkan seperti alkohol, thinner, zat, lem, kafein dan nikotin. Ya, gitu. Ya, pendengar, dari Ibu Diah dan Ibu Justina kita sudah tahu apa itu jenis-jenis narkotika dan apa itu jenis-jenis psikotropika dan juga bahan adiktif begitu ya. Ada beberapa golongan ini. Masih kita terus memberikan edukasi ya Bu Diah dan Bu Justina ya. Karena pemahaman tentang bahaya narkoba ini benar-benar harus kita berikan edukasi gitu kepada masyarakat. Satu dulu pertanyaan sebelum nanti kita ke ini ya Ibu ya, ke break dulu ya, ke Ibu Diah. Kemudian kalau yang dimaksud dengan golongan obat-obat tertentu ini apa Bu? Ya, jadi pendengar Star FM
yang saya cintai. Jadi tadi kita membahas sudah mengenai narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Kemudian kita sekarang juga membahas mengenai golongan-golongan obat tertentu yang sering disalahgunakan. Sebenarnya ini obat untuk mengobati suatu penyakit. Nah, obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ini adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika tadi. Nah, yang penggunaan pada dosis di atas dosis terapi, nah ini akan menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, misalnya trihexylpenidin. Ya, ini biasanya untuk epilepsi begitu. Nah, ini di dalam dosis terapi, di dalam pengawasan dokter, dia akan berfungsi di mengobati gangguan yang terjadi pada sistem susunan saraf pusat. Tetapi ketika ini disalahgunakan, nah ini oleh orang yang sebenarnya dia tidak membutuhkan obat itu, maka nanti akan terjadi ketergantungan dan perubahan pada aktivitas mental dan perilakunya. Wah, itu ya, juga bahaya ya. Iya. Oke, ya. Ternyata obat-obat tertentu ini memang harus kita pahami juga ya pendengar ya. Nah, tamu istimewa kita dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, Balai BPOM, Ibu Diah Cahyonowati dan Ibu Justina ini akan terus memaparkan gitu ya seputar bahaya narkoba dan juga penyalahgunaan obat-obat tertentu. Pasti di antara kita semua banyak yang penasaran begitu ya. Bisa tahu seperti apa jenisnya dan harus seperti apa kita ya paling tidak antisipasi, waspada dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Yosi Winosi, Ibu Diah dan Ibu Justina akan kembali sesaat lagi. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Yosi Winosi, Ibu Diah Cahyonowati APT MSI dan Ibu Justina Etik ya. Masih di sini bersama dengan Anda dan kita membahas tentang masalah bahaya narkoba dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Ibu Diah dan Bu Justina, ternyata kita tidak sendirian karena teman-teman kita di Instagram ya sudah juga memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin siap untuk menjawab ya Bu Yus dan Ibu Diah ya. Yang pertama ada Mas Reno Raditya Nugraha. Terima kasih sudah bergabung Mas Reno lewat Instagram Star Jogja. Ibu, sekarang marketplace pun ada yang jual obat. Apakah itu juga diawasi oleh Balai POM, Bu? Terima kasih Mas Reno atas atensinya ya. Bergabung dengan kami di dalam bincang pagi ini. Nah, untuk marketplace yang menjual obat, kita tetap akan mengawasi. Jadi marketplace itu tidak hanya menjual obat, di situ juga mungkin ada kosmetik, ada obat tradisional, ya itu kita awasi, ya kita awasi. Tetapi perlu kami sampaikan kepada seluruh pendengar Star FM bahwa pengawasan kami tidak bisa optimal tanpa ada peran serta dari para konsumen yang cerdas ya, jadilah konsumen cerdas dan juga para pelaku usaha. Nah, kalau untuk marketplace kita akan di sini pelaku usahanya siapa, yang jual siapa ya. Nah, jadi di sini kami mengharapkan adanya peran serta dari konsumen. Jadilah konsumen cerdas dengan melakukan cek klik dan melaporkan ke kami apabila ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan yang peraturan yang ada misalnya, atau ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya begitu menurut para konsumen ya, bisa melaporkan ke kami di medsos kami atau bisa langsung datang ke kantor kami untuk menyampaikan suatu pengaduan. Kami akan merahasiakan identitas para pendengar ya. Tetapi di sini para pendengar sudah berkontribusi melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
gitu. Oke, Mas Reno sudah terjawab. Jadi pengawasan sudah dilakukan pastinya oleh Balai POM gitu ya, terkait dengan semua yang ada di marketplace. Itu tadi. Yang luar biasa, ini ada satu edukasi yang harus kita tahu juga gitu ya, tentang cek klik gini. Sebenarnya klik itu ada singkatannya ya, Bu Dia dan Bu Justina ya. Iya. Saya tahu loh, Bu. Ya, K-nya itu kemasan, ya kan, iya. bener ya, Iya. K-nya kemasan, kemudian L-nya itu label, bener ya. Kemudian ke KLI, I-nya itu izin, Iya, edar. izin edar ya, bener ya. Kemudian yang K ini adalah kadaluarsa. Tuh, keren ya nih. Mbak Yosi Dapat hadiah dong saya, Bu. Ya. Sudah menjadi konsumen yang cerdas. Wow, luar biasa. Paham, tinggal melaksanakannya. Terima kasih. Baik, sudah terjawab Mas Reno. Semoga bisa menjadi jawaban yang benar-benar bisa membuat Mas Reno sudah tidak penasaran lagi ya. Baik, terima kasih. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, ada dalam Kanugrahan Permai di akun Instagramnya. Ibu, kalau jamu yang dicampur dengan obat itu apakah masuk ke radar pengawasan BPOM? Silakan Bu Dia, Bu Yus. Ya, silakan. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Dalam Kanugrahan. Iya, untuk dalam Kanugrahan. Jadi jamu dengan sebenarnya jamu itu kan bahan herbal ya, obat tradisional. Jadi dia tidak boleh ditambah dengan bahan kimia obat. Pada waktu pendaftaran mungkin mereka sudah sesuai dengan obat tradisional, tapi ketika beredar kemungkinan ada yang ditambahkan dengan bahan kimia obat. Misalnya nanti jamu pegalino ditambah ibuprofen atau ditambah paracetamol. Nah, itu tetap dari Balai Besar POM di Yogyakarta itu kita mengawasi, ada bagian inspeksi untuk mengawasi peredaran obat tradisional yang beredar di pasaran. Jadi nanti obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat itu nanti akan dilakukan pembinaan dari Balai POM. Oke, iya. Jadi pastinya sudah ada pengawasan juga gitu ya, dengan ada pencampuran itu ya. Iya. Iya. Selama ini gimana Bu Justina? Apakah terjadi juga gitu? Iya, kita Banyak ada juga terjadi. yang sudah diuji, ada juga yang positif. Ya, itu kita tetap kita laporkan ke Badan POM. Jadi nanti kita hanya melakukan pembinaan ke sarananya atau ke produsennya. Langsung diberi pembinaan Iya, begitu ya. supaya tidak menambahkan bahan kimia obat. Oke, ya. Mungkin saya tambahkan. Silakan Ya. Ibu. Jadi begini ya, ini Mas atau Mbak dalam Kanugrahan ya untuk IG-nya. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Jadi misalnya gini, suatu jamu atau obat tradisional katakanlah di dalam pengajuan izin edarnya sebagai jamu, sebagai obat tradisional. Jadi bahan herbal, tidak ada bahan kimia obatnya. Tetapi setelah diberikan izin edar, di dalam perjalanannya dia menambahkan bahan kimia obat tadi atau obat tadi ya, bahan kimia obat. Jadi itu sudah melanggar suatu aturan. Jadi kalau kami menemukan di lapangan, ini akan kami proses ya, tergantung kepada tingkat pelanggarannya. Jadi nanti jadi bisa dibina, tetapi bisa juga produk tersebut kalau memang positif mengandung BKO setelah kami uji akan kami amankan untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada pengusahanya. Tetapi biasanya ini kalau yang sudah mengandung BKO ini tidak mungkin dikembalikan karena pengusahaan ini berarti pengusaha nakal ya. Nah, ini melanggar hukum. Biasanya tidak ada alamat pengusahanya sih. Jadi si distributor ini sulit untuk mengembalikan. Biasanya kita akan musnahkan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi nanti pemusnahan dibuatkan berita acara untuk kemudian nanti dimusnahkan bersama-sama atau dimusnahkan oleh pemilik produk tersebut untuk kemudian dilaporkan ke kami. Dan yang kedua, yang dimaksud Mas ini tadi atau Mbak ini tadi ya dalam Kanugrahan ini tadi kemungkinan seperti ini ya.
bagaimana kalau minum jamu dicampur dengan minum obat, atau minum jamu kemudian habis minum jamu terus minum obat. Nah, ini juga bahaya. Harus konsultasi dengan dokter. Karena ada beberapa jamu yang tidak diperbolehkan untuk diminum bersamaan atau langsung habis minum jamu minum obat, atau habis minum obat minum jamu. Itu ada beberapa yang tidak boleh. Jadi ini memang hal seperti ini harus dikonsultasikan dengan dokter ya. Misalnya dia sedang sakit apa, kemudian dia juga selain ke dokter, dia juga mungkin ke pengobatan tradisional, kemudian dikasih jamu, kemudian diminum bersama-sama. Itu nggak boleh ya gitu. Harus konsultasi dulu dengan dokter apakah diperbolehkan begitu. Iya. Baik, Mas, dalam keanugerahan permai semoga puas ya dengan jawaban Bu Yusti dan juga Bu Diah. Kemudian Ibu, ini dari Mbak Eka Lairvan juga, apakah obat berbahaya itu di kemasan ada tanda yang dicantumkan gitu? Jadi ada spesifikasinya. Jadi kita masyarakat ini tahu gitu. Oh, ini obat yang berbahaya gitu. Apa itu tandanya? Oh iya, terima kasih untuk Mbak Eka ini ya. Jadi untuk tanda obat itu masing-masing ada. Jadi untuk obat bebas itu warnanya ada logo lingkaran biru, kemudian obat bebas itu lingkaran hijau. Kemudian obat bebas terbatas itu lingkaran biru. Kalau obat keras itu ada huruf K di tengah lingkaran. Jadi lingkarannya warna merah, huruf K-nya menyentuh pinggir lingkaran itu warna hitam. Dan juga psikotropik juga logonya juga sama dengan obat keras. Kemudian kalau obat narkotik itu seperti tanda palang merah ya. Kemudian latarnya putih. Ya. Jadi harus diperhatikan logo-logo obat tersebut. Jadi jangan sampai nanti keliru untuk kalau obat keras itu kan sudah jelas ada tandanya, dan itu juga harus dengan resep dokter. Merah itu ya, merah biru, dengan hijau, huruf K. dan putih itu ya. Ya, kalau narkotika itu ininya tanda plus begitu, merah terus latar belakangnya putih. Baik, Mas Eka ini ternyata Mas Eka Laya Irvan. Baik, cukup menjawab ya. Dan Bu Diah juga Bu Justina di sini sudah juga memaparkan gitu ya beberapa yang harus kita paham, kita tahu gitu. Pengawasan juga sudah dilakukan. Terus kita juga pengen tahu ini Ibu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat sendiri itu, Bu? Silakan Ibu. Bu Justin? Iya. Baik, jadi untuk yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat atau drug abuse itu adalah suatu tindakan penggunaan obat yang berlebihan, maladaptif atau adiktif yang bertujuan untuk kondisi non medis, meskipun dalam penggunaannya itu dapat menimbulkan masalah sosial, psikologis, dan fisik yang mungkin timbul dari penggunaan obat tersebut. Jadi penggunaan obat yang disalahgunakan untuk menciptakan efek menyenangkan pada otak. Obat yang disalahgunakan ini biasanya memiliki sifat psikoaktif, di mana disalahgunakan oleh individu dengan berbagai alasan. Jadi rasa ingin tahu dan tekanan teman sebaya menjadi salah satu alasan yang ditemukan terutama di kalangan anak-anak sekolah dan orang dewasa. Jadi penggunaan obat yang awalnya dimaksudkan untuk menghilangkan indikasi penyakit mungkin telah berubah menjadi adiksi karena memberikan rasa nyaman bagi individu yang menyalahgunakannya. Oke. Masih tinggi angka penyalahgunaan ya. Tapi sekarang tentang penyalahgunaan obat sudah dijelaskan tadi oleh Bu Justin. Jadi paling tidak kita sudah paham di sini ya pendengar ya. Kemudian Bu Justin atau juga Bu Diah ini, sebenarnya kita pengen tahu ya, mengapa sih gitu remaja lebih rentan menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya lainnya. Ini faktor apa sebenarnya, Ibu? Iya. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi kenapa remaja itu menjadikan golongan usia yang dikatakanlah sangat rentan gitu ya untuk kasus kecanduan narkoba ini. Ya, karena gini ya, diantaranya adalah faktor tekanan sosial.
tekanan sosial. Masa remaja itu masa pencarian jati diri. Ya, jadi ketika remaja itu ada di lingkungan sosial, misalnya teman-temannya banyak, terus ada salah satu temannya yang diidolakan oleh teman yang lain. Nah, dia sendiri juga kepingin bagaimana sih diri saya ini bisa menjadi idola bagi teman-teman. Kemudian juga tekanan sosial sekarang ini dengan melihat banyak tayangan di televisi. Ya, jadi ini tugas orang tua ini untuk mendampingin putra-putrinya ketika melihat di televisi bagaimana sih tayangan-tayangan sinetron, ya itu bisa mempengaruhi. Kemudian juga ya, sinetron kemudian ini. yang kedua, kemungkinan di remaja ini adalah pelarian sosial, pelarian dari masalah maksudnya. Nah, jadi saya kok tidak punya ini, kok dia punya ini. Nah, mungkin jadi pikiran. Kemudian mungkin saya kok belajar nggak bisa-bisa paham, sedangkan teman saya kok pinter-pinter. Nah, itu juga mungkin. Nah, ini masalah-masalah yang seperti ini sebagai orang tua harus cepat tanggap gitu. Bahasa gaulnya tuh insecure ya, gitu ya. Didampingi lah begitu. Jangan dibiarkan nanti ini pelariannya si remaja ini bisa ke sana. Kemudian yang ketiga, ada orang tua yang mungkin tipikal mendidiknya ya terlalu keras atau bagaimana, sehingga usia remaja yang tadi itu mencari jati diri, kemudian mungkin punya masalah yang pengen diwadain. Nah, kalau orang tuanya tidak paham, tidak memahami, tidak, malah orang tuanya mungkin terlalu keras atau bagaimana, bisa timbul suatu pemberontakan. Nah, wujud dari pemberontakan itu gimana? Ya sudahlah, ke situ aja begitu. Aduh. Ya, jadi tadi deg-degan nih jadi sebagai orang tua ya. Terus kemudian yang selanjutnya tadi ya, lingkungan sosialnya seperti apa, dia dididik seperti apa, orang tuanya mewadai apa enggak. Ini bisa menimbulkan suatu gangguan, istilahnya gini ya, kepercayaan dirinya seperti apa. Kalau dia kurang percaya diri dalam menghadapi sesuatu dari luar sedikit saja, dia akan bisa goyah begitu. Nah, ini perlu ditanamkan ini percayaan diri. Nah, yang selanjutnya lagi, di usia remaja itu rasa pengen tahunya tinggi. Betul. Nah, ini lebih kepada gimana sih rasanya? Coba-coba. Kok kayaknya pada seneng ya melupakan sesuatu yang memberatkan dirinya, atau kok kelihatannya pada ketawa-ketawa terus ya, bisa ketawa, bisa bebas gitu kayaknya. Nah, ini kepingin dia, keinginan sesaat, senang sesaat. Nah, itu kira-kira yang seperti itu ya. Jadi kurang lebih ada 5 itu yang faktor untuk kenapa sih remaja itu menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Gitu ya. Jadi pendengar ya, ini adalah satu wawasan yang penting banget gitu ya. Karena orang tua menjadi peran yang sangat penting untuk si remaja ini memulai tentang mengenal itu yang namanya narkoba. Sekarang setelah ada Bu Diah dan Bu Yustin, kita tahu ya betapa beresiko dan berbahaya narkoba bagi anak-anak kita gitu ya. Dan di satu sisi juga kita harus benar-benar melindungi anak ini jangan sampai ngerasa tidak percaya diri gitu ya. Terus pingin ikut-ikutan. Kemudian juga kita harus mencoba untuk self controlling gitu ya. Mewadai gitu kan. Ini adalah bekal yang luar biasa sekali ya. Kemudian untuk Bu Diah dan Bu Yustin ini ada gitu ya, dalam bahasanya itu perbedaan antara misuse dan juga abuse gitu ya. Ini sebenarnya apa sih, Bu? Untuk perbedaan, iya. Pendengar star yang berbahagia, di sini saya mau menjelaskan ya tentang apa perbedaan misuse dan abuse dalam penggunaan obat. Jadi drug abuse itu adalah penyalahgunaan obat. Ini terjadi karena faktor kesengajaan.
Jadi penyalahgunaan obat itu diartikan sebagai penggunaan obat secara berlebihan tanpa tujuan medis atau indikasi tertentu. Kemudian kalau drug misuse atau pengguna salahan obat. Jadi pengguna salahan obat itu bisa diartikan penggunaan obat yang tidak tepat. Ini disebabkan karena pengguna tidak tahu cara penggunaan obat yang benar. Jadi terjadi karena kurangnya pengetahuan pengguna obat dalam mengkonsumsinya. Perlu banyak membaca untuk pada waktu meminum obat itu harus dibaca dulu aturan pakainya supaya jangan terjadi penggunaan yang salah terhadap obat tersebut. Ya, jadi ada kosakata lagi yang sekarang sudah bisa kita pahami ya pendengar ya. Nanti kita akan kembali lagi 101,3 Star FM Inspiring Sound. Yang sudah ditunggu-tunggu sama Ibu Dia. Ibu nyanyi dong. Engkau di sana, aku di sini gitu ya. Suami tercinta lagi di Bogor ya kan, tugas, ibu juga lagi tugas nih di Star FM Yogyakarta. Wow, luar biasa. Yang penting deket di hati gitu ya Bun ya. Oke, Bu Dia dan juga Bu Yusti nih ternyata koleksi lagu-lagunya lumayan ya. Baik, kita kembali lagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Yosi Winosi, Ibu Dia Cahyonowati dan Ibu Yustina dari BP POM masih setia di sini. Tinggal beberapa menit lagi dan ini ada pertanyaan ini Bu nih seputar, boleh dibilang ini yang biasa kita dengar ya, tapi nggak apa-apa. Beliau juga mau menjawab pertanyaan yang mudah-mudahan sih ini bermanfaat juga ya buat kita ini. Masalah pil koplo nih, Ibu. Pil koplo kan biasa ya, kita suka dengar nih ya pendengar ya. Nah, kalau pil koplo atau pil sapi koplo itu bahayanya apa sih gitu. Jadi kita biar paham. Soalnya kok banyak sekali disalahgunakan, Bu Dia dan juga Bu Yustina. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk pil koplo ini termasuk di dalam golongan obat-obat tertentu yang disalahgunakan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa obat-obat tertentu tersebut bekerjanya di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika ya. Nah, jenis-jenisnya pil koplo ini apa saja sih yang biasanya disalahgunakan? Yaitu misalnya tramadol, kemudian THP, amitriptilin, nah dan sebagainya. Dan juga ada satu obat bebas juga yang termasuk di dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yaitu dextromethorphan. Nah, ini obat-obat ini akan mempengaruhi analgesik, mempengaruhi sentral dari susunan saraf kita. Jadi ini misalnya tramadol, ini penggunaannya sebenarnya untuk terapi analgesik, mengurangi nyeri di saraf gitu. Misalnya orang-orang yang sakit kanker begitu ya, itu memang perlu sebenarnya dikasih obat-obatan yang mengurangi rasa sakit begitu. Nah, ini efeknya apa sih? Efeknya ini menimbulkan rasa kantuk dan gembira. Namun dosisnya yang sering digunakan atau disalahgunakan itu adalah dosis-dosis yang melebihi aturan yang ditetapkan, sehingga akan berakibat fatal, yaitu pada gagal jantung atau pernapasan. Jadi berhenti napas gitu ya. Ya. Kemudian berat, THP. Nah, THP ini yang seperti saya sampaikan di depan tadi, yaitu obat untuk epilepsi. Ini sebenarnya obat, benar-benar obat ya. Ini biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan Parkinson yang tremor gerak itu. Gitu. Ini akan menimbulkan suatu efek bingung begitu. Nah, ini kalau disalahgunakan ini bisa menyebabkan glaukoma. Jadi gangguan di mata mata itu bisa buta gitu. Kemudian juga di saluran kemih dan saluran cerna. Jadi yang menggunakan THP ini bisa saja nanti merasa bahwa
kok kayak emah gitu ya. Tapi sebenarnya itu gangguan di saluran cernanya. Gitu. Ya. Dari penjelasan Ibu Diah ini mudah-mudahan sejak saat ini sudah ya tidak lagi banyak pengguna. Stop aja. Nggak terasa loh Bu, tinggal 2 menit lagi loh kita ya di sini ya. Masih asik sebenarnya kita ngobrol ya. Baik, Ibu, 2 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang harus kita hindari gitu ya untuk penyalahgunaan narkoba, Ibu? Iya. Terima kasih. Jadi para pemirsa, ini ada tip ya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba supaya bisa menghindarinya. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Kemudian yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh supaya jangan menyalahgunakan lagi. Kemudian yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Jadi pergaulan yang baik itu akan mendukung menjadi orang-orang yang baik ya. Jadi nggak gampang untuk menggunakan obat-obat narkoba ini. Demikian. Setuju ya. Memilih lingkungan yang baik. Iya. Langsung bold and underline gitu ya. Iya. Yang terakhir Bu Yustina dan Bu Diah, kita pengen sedikit himbauan, banyak juga nggak apa-apa sih ya, demi masyarakat generasi Indonesia gitu ya, supaya tidak terjebak ini Bu dalam bahaya penggunaan narkoba dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Silakan Bu Diah. Ya. Jadi kita garis bawahi ya, mari kita bersama-sama sebagai orang tua, sebagai remaja, sebagai anak-anak ya, sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan dengan anugerah tubuh yang sempurna ya. Marilah kita sama-sama kita tahu bahaya dari penggunaan atau penyalahgunaan tadi ya, narkoba dan psikotropika itu tadi, dan bahan-bahan beradiktif lainnya serta obat-obat tertentu. Jadi seluruh zat adiktif itu tidak boleh disalahgunakan ya. Semuanya harus sesuai dengan anjuran dan resep dokter. Menyimpan dan menggunakan bahan yang tergolong narkotika secara bebas merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pelakunya mendapat sanksi pidana. Nah, beberapa cara tips ya untuk diterapkan agar kita dapat terhindar dari narkoba. Ini bagi orang tua juga harus diperhatikan ya. Marilah kita ajari putra-putri kita untuk mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga dirinya, meningkatkan supaya kita rasa percaya diri kita meningkat begitu. Kemudian kita selalu menambah keterampilan kita untuk mengatasi masalah dan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kita harus berani mengambil keputusan, tidak, katakan tidak untuk semua ya, narkoba dan obat-obat tertentu tadi. Kemudian memilih pergaulan yang baik dan terampil dalam menolak tawaran narkoba dalam bentuk apapun. Mencoba gratis, dicampur dengan makanan, dimasukkan ke dalam rokok dan sebagainya ya. Jadi Tuhan telah menganugerahi kita tubuh yang sempurna. Kita wajib untuk menjaga tubuh kita untuk tetap sehat ya. Semangat, hindari narkoba, tolak apapun tawaran menggunakan narkoba. Yuk, bisa yuk pendengar yuk. Jadi kehadiran Ibu Diah dan juga Ibu Yustina di hari ini mudah-mudahan langsung bisa menjadi pemutus rantai ya kan, akan bahaya narkoba dan penyalahgunaan obat-obat tertentu sudah dipaparkan, pemutus rantai agar generasi muda tidak terpengaruh dan tetap menjadi diri sendiri, bangga dengan diri sendiri dan tetap menjadi generasi yang bermanfaat untuk Indonesia. Ibu sudah berakhir nih talkshow kita, tidak terasa ya. Rasanya pengen nambah lagi. Jadi besok nambah MOU lagi ya Bu ya. Baik, akhirnya saya Yosi Winosi beserta tamu-tamu istimewa dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai POM Yogyakarta. Alamatnya di Tompean ya Bu ya. Iya ya. Akhirnya undur diri. Ibu, saya Yosi, saya Diah Cahyonowati, dan saya Yustina. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Ya,
Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Selamat siang dan sampai jumpa. Satu Nusa, satu bangsa. Bersatu bangun bangsa. Bersatu bangun bangsa. Star FM Inspiring Sound.